Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas iOS 17 Beta 6. Bener banget, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple merilis iOS 17 Beta 6. Sepertinya ada tambahan fitur baru lagi nih dari Apple. Kira-kira fitur tambahannya apa aja? Kalian wajib simak video ini gak selesai. Langsung aja check this out guys. Ya, semalam tepatnya dini hari tadi Apple merilis iOS 17 Beta 6 ke seluruh perangkat yang sudah mendukung iOS 17 dengan versi beta. Tetapi tidak hanya itu aja, Apple juga merilis iPadOS 17 Beta 6, watchOS 10 Beta 6, tvOS 17 Beta 6, dan HomePodOS 17 Beta 6. Disclaimer dulu, ini adalah iOS version beta alias versi uji coba. Jadi, kalau kalian ingin mencobanya, bisa aja kalian bisa nonton di video-video sebelumnya, oke? Dan buat teman-teman yang ada di versi public beta, juga bisa diupdate karena public beta juga sudah dirilis untuk public beta 4-nya. Mau ngapain? Nggak bisa di skip coy. Ini iklannya langsung dari gua, bukan dari YouTube. Gimana? Lu bisa lihat kan? Keren kan bajunya? Ini adalah Stylisty, lokal brand dari desain yang semuanya diproduksi bener-bener sendiri. Tenang, untuk para cewek-cewek lebih banyak pilihannya. Hai guys, nah ini dia ada salah satu produk Stylisty kemeja flanel yang super best seller banget. Nah ada juga nih produk cardigan yang bahannya knit super best seller banget dan dia punya 3 warna. Dan ini dia outer bahan silk yang multicolor dan kalian bisa dapatkan di Stylisty sty.listy di Instagramnya. Kalau untuk Tokopedia-nya kalian bisa langsung aja ke sini. Shopee-nya juga ada di sini. Dan jangan lupa untuk di-follow TikTok serta Instagramnya di sini ya. Kalau kalian mau beli offline bisa langsung ke Goods Dep di Campville, Ion Sentul, Lotte Avenue. Ada juga di Lokal Strong di Grand Indonesia dan Pondok Indah Mall. Buruan beli dan follow sosial media Stylisty. Ya udah, gue lanjutin videonya ya. Oke, yang pertama terkait build number ya. Kalau kita cek di settingan iPhone sini, kalian pergi ke aplikasi settingan. Di aplikasi settingan kalian pergi ke general. Lalu di general kalian pilih about. Setelah itu kalian pilih iOS version. Nah, di sini ada build numbernya dan ini berbeda ya dengan build number beta 5 yang sudah gue bahas di video sebelumnya. Lalu untuk modem firmware-nya sepertinya tidak ada updatean ya, masih sama seperti beta 5. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini modem firmware-nya masih sama seperti beta 5 ya. Oke, pertama-tama yaitu terkait call button yang diredesign sama Apple. Ya, ini fitur tambahan sekaligus menurut gua fitur yang sudah di-redesign ya. Jadi tadi udah gua tes-tes kira-kira jadinya seperti ini. Kalau kalian perhatikan yang icon merah untuk matikan telepon ini itu harusnya tadinya nggak di tengah kayak gitu. Harusnya ada di sudut kanan bawah sini nih. Kalau dari sisi kalian berarti sudut kiri bawah. Nah, sekarang sudah di-redesign sama Apple adanya di tengah-tengah seperti itu. Dan menurut gua ini nice banget sih. Ini keren, cukup rapi. Jadi kalau misalkan kalian teleponan sama teman-teman kalian, pastinya mudah untuk mematikan dengan call buttonnya ada di tengah kayak gitu. Selanjutnya animasi pada saat kalian play music pada di lock screen. Oke, sekarang gue coba tes play music tapi musiknya gue kecilin. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian tap bagian cover albumnya nih di sini. Nah, animasinya ini sedikit berbeda ya. Tuh, lebih smooth tuh. Kalian bisa perhatikan, lebih better lah ya daripada sebelumnya ya. Bahkan lebih baik daripada S16 kalau menurut gue tuh. Terkait animasi play music pada saat lock screen seperti ini. Kayak gitu cuy. Jadi lu bisa tap kayak gini dan animasinya ini berubah. Selanjutnya kita pergi ke bagian setting lagi terkait preview, brightness, dan display. Jadi kalau kalian pergi ke settingan seperti ini, lalu kalian pilih display and brightness di sini. Nah, di sini untuk previewnya ini nih diganti ya, alias desainnya tuh diperbarui sama si Apple. Ya, meskipun nggak terlalu terlihat berubah, tapi menurut gua ini sudah dirubah sama si Apple. Dan ini ada di beta 6. Kemungkinan ini akan ada juga di saat versi resminya dirilis nanti iOS 17. Oke? Selanjutnya yaitu screen time section. Nah, kalau kalian pergi ke settingan di screen time ini, lalu pada saat di bagian screen time kalian pilih screen distance. Adanya splash screen juga seperti ini. Ya, intinya screen distance ini adalah untuk mengingatkan teman-teman ketika fitur ini aktif. Kalau kalian terlalu sering depan layar, pastinya dia akan meminta kita agak jauh sedikit sama layar iPhone biar nggak terlalu dekat gini banget nih. Tuh. Jadi nggak terlalu deket lah. Nah, bagian yang berubahnya adalah terkait information pada saat di bagian bawah ini nih. Ada informasinya untuk kegunaan dan fungsi si screen distance ini. Kayak gitu ya. Lalu selanjutnya kalau kalian menggunakan iMessage dan kalian
kalian tap dan tahan untuk attachmentnya, di situ ada yang berubah. Berubahnya di mana tuh? Gue contohkan. Nah, contohnya kalau misalkan kalian di iMessage seperti ini, terus kalian tap dan tahan plus yang attachment ini, misalkan kalian tap dan tahan di sini, dia akan langsung berubah ke foto galeri atau ke aplikasi foto. Jadi fungsionalnya berbeda ya. Kalau misalkan sebelumnya tap dan tahan itu, dia akan munculin, nah dia akan langsung munculin gini. Jadi munculnya ini tuh tap sekali atau tap dan tahan juga bisa. Tetapi sekarang fungsionalnya berubah, entah mungkin emang Apple akan rubah sampai saat rilis resminya dirilis, atau cuman di beta 6 ini aja gitu. Karena kalau misalkan di beta 6 ini, ketika kita tap dan tahan plus attachment di sini, maka akan muncul kayak gini nih, alias muncul foto-foto di aplikasi foto kita, kayak gitu ya. Selanjutnya terkait voicemail. Di bagian aplikasi phone ini, kalau kalian tap, nah akan muncul kayak gini kan. Kalian pilih yang sudut ini nih, ada tulisan voicemail, kalian tap. Ya, di sini kan ada history voicemail gue nih yang sebelum-sebelumnya, tetapi ada juga yang dari provider atau operator nih, dari seluler nih, ada nih di paling atas. Sekarang sudah bisa muncul seperti ini. Kita tahu fitur voicemail itu adanya live voicemail ya, dan itu udah pernah gue coba juga dan udah gue jelasin juga di beta 5. Kalian bisa nonton. Tetapi intinya tambahannya di sini adalah terkait carrier voicemail. Jadi sudah ada nih operator nih bisa kirim voicemail nih, kayak gitu. Oke, adanya splash screen pada saat kita buka aplikasi Photos. Seperti ini splash screen-nya. Ini menandakan berarti kita dikasih tahu kalau aplikasi foto tuh ada fitur-fitur tambahan. Fitur tambahannya itu adalah album in foto di widget, patch albums, pins to crop, lalu more customizable memories. Fitur-fiturnya, dan ini sebenarnya udah gue jelasin juga sih di video-video sebelumnya terkait iOS 17. Lalu adanya juga splash screen pada aplikasi Freeform ya, tidak hanya di aplikasi foto aja. Nah, di aplikasi Freeform juga adanya splash screen, menunjukkan bahwasannya ada fitur-fitur tambahan atau yang ditambahkan sama si Apple di aplikasi tersebut. Itu kenapa muncul seperti ini. Ya, ini disebutnya splash screen ya. Tentunya fitur barunya ada improvement drawing dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya release notes yang ada pada iOS 17 beta 6. Ya, ini dia release note-nya nih. Cukup banyak perbaikan dan tambahan fitur juga ya. Kalau kita cek di sini lebih ke banyak perbaikan juga result, tetapi fitur-fiturnya juga ditambahkan sama si Apple. Tuh, oke, ini banyak banget, kalian bisa baca sendiri. Linknya akan gue taruh di description di bawah ya. Tuh, banyak banget kalau iOS 17 mah release note-nya. Ini adalah documentation ya. Intinya apa yang dilakukan sama Apple terhadap iOS 17 beta 6 kayak gitu. Selanjutnya terkait performance, sejauh ini setelah gue install iOS 17 beta 6 ini, untuk performance sih gue nggak ada keluhan ya. Justru gue mengeluhkannya di beta 5 itu adalah terkait baterai. Itu kenapa gue sempat downgrade beberapa hari lalu dari iOS 17 beta 5 ke 16.6 lagi. Selain persiapan untuk kalau misalkan Apple merilis updatean iOS 16.6.1, iOS 17 beta 5 itu terlalu boros menurut gue. Untuk performance gue nggak ada keluhan, dan sama seperti beta 6, jauh lebih baik, lebih adem untuk bagian bodinya nih. Kalau kita gunakan untuk sosmed, main game ya, di sini gue cukup main game lumayan nih, main Mobile Legends dan FIFA di sini. Terlepas itu, gue lebih cenderung ke baterai sih. Tapi karena gue sudah paham sekali, itu adalah resiko dari kita menggunakan iOS beta. Namanya juga iOS versi coba, jadi performance-nya pastinya tidak terlalu stabil pastinya, dan tentunya baterai juga kita nggak bisa berharap banyak kayak gitu. Meskipun menurut gue terkait performance baik-baik aja, cuman ya kita nggak bisa percaya 100% terhadap iOS version beta. Jadi kalau misalkan teman-teman khawatir terkait performance dan baterai saat menggunakan beta, ya lebih baik jangan gunakan, karena memang sudah menjadi resiko kita ketika kita menggunakan version iOS beta seperti itu ya. Jadi baik performance sama baterai sih so far baik-baik aja. Oke. Dan untuk baterai kalian bisa lihat sendiri nih, di sini activity baterai gua cukup padat sekali ya. Tuh. Parah banget, emang penggunaannya udah mulai nggak beraturan gini, tapi screen on time-nya cukup banyak banget dan lama menurut gua, 13 jam cuy. Lu bisa lihat tuh screen on time-nya 13 jam. Dan kalau kita cek ke baterai health and charging di sini, ya baterai health gua di 87%. Aduh. Ya, tapi nggak apa-apa karena baterai health itu pasti akan turun. Jadi ya sudahlah ya, mau gimana, namanya juga resiko ya. Apalagi ini upgrade, downgrade gitu ya. Semenjak iPhone XR gua LCD-nya kendala lagi, bermasalah lagi, jadi gua nggak bisa memisahkan nih antara iOS beta dengan non beta gitu ya. Jadi gue cuma menggunakan satu device. Tapi ya udah nggak apa-apa, demi teman-teman semua, demi gua juga. Jadi ini adalah sebuah resiko juga. Tapi overall untuk baterai dan performance, sekali lagi gua tidak mengeluhkan karena sudah gua tanamkan ke diri gua, namanya iOS beta itu ya pasti seperti itu. Kita nggak bisa berharap banyak dan nggak bisa ekspektasi tinggi. Ya lu ekspektasi manusia aja suka nggak sesuai ekspektasi. Tapi intinya so far semuanya baik-baik aja, dan itu adalah tadi fitur-fitur dari iOS 17 beta 6. Oke, gue rasa cukup video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.